Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Salah satu dari tahap yang paling penting dalam penulisan buku adalah editing. Ya, di mana proses ini adalah proses mengedit, memperbaiki ya, baik dari sisi bahasa ataupun dari sisi kontennya. Kita akan bicara tentang bagaimana proses dari editing ini ternyata terbagi menjadi dua tahap. Tahapan pertama tadi adalah bahwa proses editing itu diawali dengan melihat atau mengedit, memperbaiki dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa tentu saja di sana bisa lihat pertama dari sisi mulai kata yang digunakan. Ya, kata yang digunakan itu biasanya berkaitan juga dengan tema dari tulisan yang kita tulis. Ya, kalau dia adalah tulisan-tulisan yang sifatnya itu formal, maka dia itu berarti menggunakan ejaan yang disempurnakan atau kata baku dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalau umpamanya dia sifatnya adalah tulisan atau buku populer, ya, maka dia menggunakan tulisan yang memang sifatnya itu atau menggunakan kata yang sifatnya itu lebih populer, bahkan bisa menggunakan istilah-istilah daerah atau istilah-istilah sendiri. Kemudian yang kedua adalah tanda baca. Ini juga penting, ya. Penggunaan tanda baca, ya, tanda baca itu sebagai satu simbol dalam sebuah komunikasi tulisan itu sangat menentukan ya dalam penggunaan kalimat nantinya, sehingga tanda baca dimulai dari kata mungkin koma, kemudian juga tanda tanya yang harus nempel di kalimat, kemudian juga tanda seru, kemudian juga tanda petik dan lain sebagainya, itu juga harus diperhatikan. Demikian juga spasi ya dalam penggunaannya di beberapa bagian dalam tulisan kita. Nah, termasuk juga edit dalam hal bahasa adalah apa? Adalah keterpaduan dari tema utama ya, atau dari isi paragraf ya, ide utama dalam sebuah paragraf. Ini biasanya levelnya sudah mulai tinggi, di mana ketika kita akan mengedit maka perhatikan tadi setelah tanda bacanya kata yang digunakan, kemudian susunan dari dalam bahasa Indonesia itu biasa menggunakan subjek, predikat, objek dan keterangan ya, itu juga harus diperhatikan. Kemudian nanti keterpaduan dari bahasa atau keterpaduan dari paragraf yang digunakan. Ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak biasanya itu antar satu paragraf itu tidak padu. Maksudnya adalah apa? Ketika ide di awal di paragraf pertama itu berbicara tentang satu hal, maka di paragraf berikutnya itu harus bisa mendetailkan atau menjelaskan ya. Nanti kalau ada tema yang lainnya tentu saja juga akan mendukung dari paragraf sebelumnya ya. Nah, kemudian kaitan edit dengan bahasa juga itu juga terkait juga dengan apa? Dengan margin, kemudian juga font ya, size dari pilihan fontnya tersebut, kemudian juga spasinya, kemudian juga bagian-bagian detail dari yang nampak dari sebuah tulisan ya. Ini biasanya akan jadi satu edit atau satu langkah dalam mengedit, yaitu dari sisi bahasanya. Kemudian yang kedua, setelah kita sudah bisa memperbaiki, mengedit dari sisi bahasanya ya, bahasa tulisnya dan sebagainya, maka kemudian masuk ke tahap yang kedua, yaitu apa? Yaitu mengedit konten atau isinya. Ini biasanya setelah kita baca secara keseluruhan, kemudian ternyata alurnya itu dia kurang sistematis. Ingat, sebuah tulisan yang bagus adalah ketika dia itu memang sistematis ya, kronologis, dan biasanya itu berurutan. Ya, memang ada beberapa jenis tulisan, misalnya ada tulisan yang fiksi, umpamanya dia akan loncat-loncat, dalam artian itu bisa flashback dari pertama, dari kemudian balik lagi, pertama, kedua, ketiga, dari tiga kemudian balik lagi. Itu dalam sebuah tulisan fiksi itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau dalam buku atau tulisan yang dia sifatnya itu non fiksi, itu biasanya apa? Dia harus runtut, harus sistematis. Misalnya diawali dengan pendahuluan atau background ya. Setelah background atau pendahuluan, berikutnya adalah definisi. Definisi juga penting. Kenapa? Karena nanti bicara tentang etimologinya ya, secara bahasanya, kemudian terminologinya itu juga harus betul-betul sistematis. Nah, setelah diketahui definisinya atau hakikatnya, berikutnya adalah apa nih? Apakah sumbernya, apakah mungkin cakupannya, apakah karakternya, atau mungkin hal-hal yang terkait kuat dengan dengan tema dari definisi yang akan kita tulis dalam buku tersebut. Nah, setelah konten dari tema atau dari tulisan itu sudah padu, sudah jelas, berikutnya adalah ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu bagaimana analisis dalam tulisan tersebut. Misalnya kita mengutip satu pendapat dari seorang tokoh, kemudian ketika kita hanya tampilkan begitu saja, tentu saja dia seperti mati. Maka perlu ada semacam dukungan, perlu ada semacam komentar lebih tepatnya ya, apakah kita mengkritik, apakah kita mendukung, apakah kita mungkin berbeda dan sebagainya. Itu masuk ke dalam ranah analisis. Ini penting sekali, dan ini justru yang menjadi nilai novelty dari tulisan kita.
kita. Oleh karena itu, dalam mengedit satu tulisan, baik itu artikel jurnal atau mungkin dia itu buku, maka biasanya itu diawali dengan apa? Dengan mengedit bahasa. Jadi yang kelihatan dulu, yang nampak dulu dari sisi tampilannya, dari sisi fontnya, dari sisi mungkin cara menggunakan footnote-nya atau menggunakan body note-nya, kemudian juga bagaimana dia itu dari sisi pilihan katanya, diksinya, kemudian juga keterpaduan dalam paragrafnya, sampai kemudian di level yang kedua, di tahap yang kedua, yaitu kontennya. Konten itu biasanya berkaitan dengan sistematis dan juga logis, ya. Artinya bahwa referensinya itu sudah kuat, kemudian juga kutipan-kutipan, pendapat-pendapat para tokoh yang dikutip, yang diambil itu juga mendukung atau dia mengkritis dan sebagainya. Ini menjadi tahapan yang memang sangat menantang dalam proses edit buku dan juga artikel jurnal serta tulisan-tulisan yang lainnya. Ya, kita bersama untuk bisa mengedit buku dan juga bisa menghasilkan satu mahakarya. Keep writing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.